Halo Smart Parents, ketemu lagi di channel YouTube saya, Dr. Drew, spesialis kandungan, di mana kita bisa ngobrol santai seputar kesehatan kehamilan dan juga kandungan. Nah, kanker leher rahim adalah salah satu dari beban kanker pada wanita di dunia, sehingga pencegahan dan deteksi dini adalah kunci dari penanganan kanker leher rahim. Oleh karena itu, Smart Parents, kita akan bahas mengenai screening kanker leher rahim. Yang akan kita bahas adalah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan screening? Faktor risiko kanker leher rahim, tes screeningnya itu apa aja, siapa saja yang perlu, dan hasilnya apa. Nah, serviks atau leher rahim itu adalah bagian bawah dari rahim, yaitu membuka ke dalam vagina. Kanker leher rahim terjadi ketika sel-sel normal di leher rahim ini berubah menjadi ganas dan tumbuh di luar kendali. Ada dua jenis kanker leher rahim yang sering dijumpai, yaitu adenokarsinoma dan karsinoma sel squamosa. Dan tes screening dapat menemukan kanker serviks dan prekanker pada tahap awal dan dapat diobati. Dengan demikian akan mengurangi jumlah pasien yang terkena kanker leher rahim. Sebetulnya ada dua jenis tes screening untuk kanker leher rahim. Yang pertama adalah tes Pap atau Papa Nicolau atau Pap smear. Yang kedua adalah tes DNA HPV atau Human Papilloma Virus. Sebelum kita masuk ke dalam tes screening atau penapisan, sebaiknya kita paham dulu faktor risiko utama dari kanker leher rahim. Nah, faktor risiko terpenting untuk kanker leher rahim adalah infeksi HPV atau Human Papilloma Virus. Ada lebih dari 100 jenis HPV yang berbeda, namun sebagian besar HPV tidak menyebabkan kanker. Setidaknya 80% wanita akan terpapar HPV selama hidup mereka. Nah, penjelasan mengenai virus HPV, jenis-jenisnya, cara penularan, dan pencegahan dengan vaksinasi dapat dilihat di video saya yang lain. Nah, screening kanker serviks dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa tes yang berbeda. Yang pertama itu tes Pap, yang disebut juga Pap smear. Ini adalah metode pemeriksaan sel-sel dari leher rahim. Istilah lain untuk tes Pap adalah sitologi serviks, yang memeriksa sel pada permukaan leher rahim. Untuk tes Pap ini, dokter akan melakukan pemeriksaan panggul menggunakan alat yang disebut spekulum atau cocor bebek untuk membuka vagina. Seperti ini alatnya. Nah, ini akan masuk ke dalam vagina dan kemudian akan membuka seperti ini. Kemudian mereka akan menggunakan sikat kecil atau spatula untuk mengumpulkan sel-sel dari leher rahim. Ini mungkin tidak nyaman, tapi biasanya sih tidak menyakitkan. Alatnya seperti ini. Ini ada brushnya halus ya. Kemudian sel-sel itu ditambahkan ke wadah dengan cairan pengawet atau dioleskan pada kaca objek untuk dilakukan pemeriksaan. Tes yang kedua adalah tes HPV DNA, sama seperti tes Pap. Tes HPV DNA ini dilakukan selama pemeriksaan panggul, menggunakan sikat kecil seperti tadi untuk mengumpulkan sampel dari leher rahim. Nah, tes DNA HPV tidak menguji semua jenis HPV yang berbeda. Mereka hanya menguji jenis HPV yang memiliki risiko tinggi menyebabkan kanker leher rahim. Hasil positif menunjukkan terdapat satu atau lebih HPV yang terdeteksi. Terkadang, laboratorium akan secara khusus melaporkan jika Anda memiliki salah satu dari jenis HPV yang berisiko tinggi, seperti tipe 16 dan 18. Dan yang ketiga adalah tes kombinasi. Ini melibatkan melakukan tes Pap dan tes DNA tadi secara bersamaan. Nah, tips untuk Smart Parents. Tes screening dapat dilakukan kapan saja selama siklus menstruasi Anda. Dan siapa saja sih kandidat untuk screening dan kapan dilakukannya? Perlu diketahui bahwa rekomendasi screening ini hanya berlaku untuk orang sehat yang memiliki hasil pemeriksaan yang normal di masa lalu dan saat ini tidak bergejala. Orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah mengikuti pedoman screening yang berbeda, dan orang yang memiliki riwayat hasil yang tidak normal atau memiliki gejala tidak mengikuti pedoman screening yang seperti ini. Kanker serviks sangat jarang terjadi pada orang yang lebih muda. Pada orang sehat, screening sebelum usia 21 tahun tidak dianjurkan, terlepas dari aktivitas seksual mereka. Selain itu, ada risiko tinggi hasil positif palsu, karena banyak infeksi HPV pada kelompok usia ini hanya sementara saja. Dalam beberapa kasus, hasil positif palsu dapat menyebabkan prosedur yang tidak perlu dan dapat menyebabkan masalah kehamilan berikutnya. Nah, kita masuk ke kelompok usia yang pertama, usia 21 hingga 29 tahun. Kebanyakan penyedia layanan kesehatan mulai melakukan screening pada usia 21 tahun dengan tes Pap setiap 3 tahun. Beberapa sistem kesehatan yang lain melakukan screening pada usia 25 tahun dengan tes DNA HPV. Namun, cara ini tidak dianjurkan di Indonesia. Setiap wanita yang masih memiliki leher rahim harus di-screening
terlepas dari identitas gender atau orientasi seksualnya. Anda harus di-screening meskipun saat ini Anda tidak aktif secara seksual atau jika Anda belum pernah melakukan hubungan seksual, tentunya dengan persetujuan pasien. Karena HPV dapat menyebar melalui kontak seksual maupun kontak dengan benda lain. Bahkan jika Anda telah menerima vaksin HPV, Anda tetap harus screening kanker serviks. Kelompok usia berikutnya adalah usia 30 hingga 65 tahun. Nah, para ahli sudah merekomendasikan melanjutkan pemeriksaan rutin hingga usia 65 tahun. Hal ini dilakukan dengan pengujian khusus dari DNA HPV, kemudian co-testing atau pengujian tadi pap smear dan DNA secara bersamaan tiap 5 tahun, atau tes pap smear setiap 3 tahun jika semua hasilnya normal. Kelompok usia terakhir adalah setelah usia 65 tahun. Nah, sebagian besar ahli sudah merasa bahwa banyak orang dapat berhenti melakukan screening kanker leher rahim setelah usia 65 tahun, meskipun itu tergantung pada beberapa faktor risiko mereka. Misalnya, Anda mungkin perlu melanjutkan pemeriksaan kanker serviks setelah usia 65 tahun jika Anda pernah menjalani tes pap smear sebelumnya dan hasilnya tidak normal. Anda pernah memiliki infeksi HIV misalnya, atau kondisi lain yang menekan sistem kekebalan tubuh. Berikutnya, Anda pernah terpapar obat yang bernama diethylstilbestrol atau DES sejak dalam kandungan Anda. Jadi orang tua pernah mengkonsumsi obat-obatan DES ini karena dapat meningkatkan risiko kanker, termasuk kanker serviks. Nah, untuk Anda yang berusia 65 tahun atau lebih dan tidak memiliki salah satu faktor risiko di atas, Anda dapat berhenti melakukan screening kanker serviks jika yang pertama, Anda telah menjalani semua tes penyaringan normal secara teratur di masa lalu. Yang kedua, Anda telah menjalani setidaknya 3 kali tes pap smear yang normal berturut-turut dan 2 kali co-testing tes kombinasi yang normal selama 10 tahun terakhir dengan tes yang terbaru adalah 5 tahun belakangan ini. Dan jika Anda berusia 65 tahun atau lebih dan tidak memiliki salah satu faktor risiko di atas, Anda dapat berhenti melakukan screening kanker serviks jika Anda telah menjalani semua tes penyaringan dengan hasil normal secara teratur. Dan yang kedua, Anda telah menjalani setidaknya 3 kali tes pap smear secara berturut-turut dan hasilnya normal, dan 2 tes kombinasi selama 10 tahun terakhir dan dengan tes terbaru dalam 5 tahun yang terakhir dan hasilnya juga normal. Dan atau jika Anda telah menjalani operasi angkat rahim dan atau leher rahimnya juga diangkat, Anda tidak perlu melakukan screening untuk kanker serviks kecuali leher rahim Anda tidak diangkat saat operasi angkat rahim. Atau jika Anda tidak yakin apakah leher rahim Anda juga diangkat bersamaan dengan operasi Anda, silakan konfirmasi dengan rumah sakit terkait. Dan yang kedua, pengangkatan rahim Anda dilakukan karena kanker serviks atau keadaan pre-kanker serviks, atau Anda memiliki riwayat hasil pap smear atau HPV DNA yang tidak normal, atau orang tua Anda, ibu Anda pernah terpapar oleh obat DES sebelumnya. Berikutnya kita bahas tentang hasil screening. Yang pertama, hasil screening dari tes pap smear dapat dilaporkan sebagai yang pertama negatif. Jadi tes pap smear yang tidak memiliki sel yang aneh, tidak memiliki sel yang tidak normal ya, sel-sel prekanker atau kanker. Kemudian hasil yang tidak normal. Jadi sel-sel pada leher rahim mungkin tampak tidak normal karena berbagai alasan, misalnya memiliki infeksi atau memiliki risiko prekanker atau kejadian sebelum kanker. Yang kedua adalah hasil dari tes DNA HPV. Hasilnya dapat dilaporkan sebagai negatif atau tidak ada infeksi HPV. Yang kedua, positif jika ditemukan ada jenis-jenis HPV risiko tinggi. Beberapa laboratorium mungkin akan menentukan tipe yang mana dari virusnya. Dengan tes lanjutan, jika hasil tes pap smear atau HPV Anda tidak normal, Anda mungkin perlu tes lanjutan. Strategi terbaik adalah tergantung beberapa faktor individu dan risiko masing-masing. Jadi segera konsultasikan ke dokter kandungan Anda. Oke, sekian dari saya Smart Parent, semoga bermanfaat, dan jika bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, share, dan jangan lupa untuk komentar jika ada pertanyaan lebih lanjut. Sampai jumpa dan salam sehat.